Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua tetap baik dan kami menantikan kapan kita bisa berkumpul lagi dan beribadah lagi bersama-sama. Cuma 1 minggu lebih lagi kita bisa kumpul lagi di Monrovia. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tinggal dekat, kami berharap bisa datang dan hadir lagi dan beribadah jam 11 hari Minggu siang dengan kami. Kami mau melihat di Matius sekali lagi dan melihat sebuah cerita yang kecil di dalam cerita yang lebih besar. Dan saya mau tanya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau di dalam kehidupanmu, apakah kehormatan yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pernah terima? Dan bagaimana merasa waktu menerima kehormatan itu? Mungkin ada yang mengakui, aduh Pak Steve, orang yang begini, orang yang hebat ini, orang yang pintar, orang yang ramah, orang yang berani, orang yang kuat, atau dan sebagainya. Tapi dapat sebuah kehormatan. Nah, oleh karena itu biasanya kalau saya menerima sebuah kehormatan, kalau saya dihargai oleh orang-orang lain, walaupun saya nggak perlu, saya juga merasa senang. Saya merasa, wah, bagus sekali di dalam hati saya. Hati saya senang dan saya merasa baguslah karena kehidupan saya menolong kehidupan orang lain. Dan waduh, saya merasa kagum sekali dan senang sekali. Nah, bagaimana kalau kita menerima kehormatan itu dari Allah? Apakah hal-hal yang Allah akan mengakui dan akan menghargai kita oleh karena hal itu? Nah, di dalam cerita ini kita akan melihat walaupun Yesus tidak harus mengakui seorang perempuan ini, dia mengakui sesuatu di dalam kehidupan dia karena dia sangat menghargai dan menghormati hal itu. Apa hal itu? Dan bagaimana kita bisa menunjukkan hal itu juga di dalam kehidupan kita? Marilah kita membaca dari ayat 19 sampai 22 di Matius 9 yang berbunyi. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu. Nah, orang itu seorang kepala rumah ibadat. Nah, orang ini dari kepala rumah ibadat itu, anak perempuan dia baru meninggal. Karena anak perempuan dia baru meninggal, dia mencari Yesus supaya Yesus bisa datang dan menolong. Nah, dalam perjalanan ke rumahnya ada pengalaman ini. Lalu cerita lebih besar dengan seorang kepala rumah ibadat ini dan anak perempuan dia yang baru meninggal. Itu ceritanya. Tapi di dalam perjalanan ke rumah dia ada cerita lebih kecil, lebih singkat yang terjadi. Tetapi intinya besar sekali. Nah, Yesus bangun dan mengikuti orang itu, kepala rumah ibadat, bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, di dalam kitab-kitab lain, kita dapat lebih banyak informasi tentang pengalaman ini dan perempuan ini. Kita juga melihat suasana di sana. Lalu banyak orang sudah mulai melihat atau mendengar Yesus. Dia ada mujizat, mungkin dia Mesias. Lalu di dalam saat ini waktu dia mau ke rumah seorang kepala rumah ibadat itu, banyak orang kumpul. Mereka padat sekali. Lalu banyak orang di sana. Nah, di dalam rombongan itu ada seorang perempuan yang berdarah selama 12 tahun. Nah, kita harus juga sadar di dalam kebudayaan sana, di dalam zaman ini, dia kurang bersih. Dia nggak murni karena pendarahan ini. Lalu berarti dia nggak bisa
ke bait Allah. Dia nggak bisa hadir dan berdoa dan menyembah dan memuji Allah di bait Allah. Dia nggak bisa bersih karena pendarahan ini. Tetapi juga karena dia nggak bersih, kalau dia menyentuh orang lain, mereka juga nggak bersih oleh karena dia. Lalu coba membayangkan seorang perempuan ini bukan kesulitan fisik dan badan dengan pendarahan ini, tetapi lebih banyak masalah dengan emosi, lebih banyak tantangan dan kesulitan dengan emosi, karena pasti semua orang menghindari dia karena kalau mereka menyentuh dia, mereka juga nggak bersih dan mereka harus dibersihkan dulu sebelum bisa menyembah Allah di bait Allah. Lalu orang menjauhkan diri dari dia, menghindari dia, nggak mau dekat dengan dia. Apa saja yang dia sentuh, udah kotor, nggak bersih lagi. Lalu, selama 10 tahun lebih, dia sangat sepi dan isolasi, sendirian. Kasihan sekali. Waduh, pasti berat sekali untuk hati dia dan emosi dia. Nah, apalagi di dalam pengalaman ini, banyak orang di dalam rombongan itu yang dikelilingi Yesus, dia masuk, lalu banyak orang nggak murni lagi karena dia melewati mereka dan pasti menyentuh mereka. Nah, saat dia menyentuh jubah Yesus, Yesus tahu. Di dalam kitab lain, kita membaca bahwa Tuhan Yesus sadar kekuasaan meninggalkan dia. Kekuasaan meninggalkan dia dan ke tempat lain. Lalu dia langsung stop dan dia melihat. Di mana ada orang yang menyentuh saya. Tapi murid-murid dia seperti bingung. Aduh, Yesus gimana ya? Banyak orang sekali menyentuh you karena rombongan besar. Banyak orang. Pasti banyak yang menyentuh you. Tapi ada yang menyentuh saya dan ada kekuasaan yang meninggalkan saya. Lalu, di mana orang itu? Nah, saat ini, seorang perempuan ini yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia maju dan dia mengakui, saya yang menyentuh jubahmu. Nah, yang sangat menarik, dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa ingat hal ini, walaupun banyak sekali hal kita dapat pelajari dari cerita dan pengalaman ini. Satu hal yang saya harap kita bisa tangkap pada hari ini. Yesus bisa pergi aja. Dia bisa terus berjalan aja. Itu bisa menjadi rahasia aja di antara Yesus dan seorang perempuan ini. You sembuh. Dia menyembuhkan saya. Udah, puji Tuhan. Haleluya. Yesus lanjut. Dan dia bisa lanjut dengan kehidupan. Udah bisa mendekati orang, bisa masuk bait Allah, dia bisa menyembah Allah di bait Allah, dan kehidupan pasti berubah sekali, pasti jauh lebih baik bagi dia. Tetapi saat itu, Yesus mau mengakui sesuatu yang Allah menghargai. Hal yang Allah menghargai itu iman. Dan oleh karena itu, Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia sembuh karena iman itu. Dan Allah sangat senang dengan iman. Kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 bahwa iman itu menyenangkan hati Allah. Lalu salah satu hal yang Allah selalu hargai adalah iman. Dan kalau ada orang yang menunjukkan iman itu dan ambil keputusan dengan iman, pasti Allah ingin stop dan menghormati orang itu, menghargai orang itu. Lalu Yesus menghargai seorang perempuan ini yang lebih dari 10 tahun. Mungkin banyak orang di dalam rombongan mengenal dia. Mungkin banyak orang di dalam rombongan itu menghindari dari dia. Mungkin mereka kasih petunjuk sama anak-anak. Hey, kalau you lewat atau dekat ibu itu, jangan jauh-jauh dari dia karena dia sakit pendarahan itu. Jauh-jauh dari dia karena kalau you terlalu dekat, you kotor. Lalu gimana?
di dalam rombongan itu Yesus stop semua. Dan dia mau menghormati seorang ibu ini. Dia mau menghargai seorang ibu ini yang semua masyarakat menghindari. Dia mau menerima. Karena dia menunjukkan satu hal yang Allah selalu menghargai, karena itu menyenangkan hati dia, yaitu iman. Lalu bagaimana kita bisa menunjukkan iman lebih sering, lebih tegas dalam minggu ini, dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita percaya kepada Allah dan kita akan hidup dengan iman, karena itu menyenangkan hati Allah kita. Tuhan memberkati. Amin.